Unjuk rasa menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat terus bergulir di berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Bagaimana sebenarnya perjalanan RUU Perampasan Aset yang hingga kini tak kunjung disahkan pemerintah? RUU Perampasan Aset pertama kali dibahas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, RUU Perampasan Aset tindak pidana diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. RUU PATP lalu disampaikan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini hampir mencapai tahap finalisasi, tapi terhambat oleh dinamika politik dan keluar masuknya RUU dari daftar prolegnas. Hingga di tahun 2012, pemerintah berhasil menyusun draft pertama RUU Perampasan Aset, tapi belum ada tindak lanjut hingga periode akhir pemerintahan SBY berakhir. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya membahas RUU Perampasan Aset bergulir kembali. Di periode pertama Jokowi, RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas, tapi tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas. Sampai menjelang akhir periode pertamanya, draft kedua RUU Perampasan Aset berhasil disusun, tapi tak ada kemajuan hingga perhatian publik saat itu tertuju pada kontestasi pemilu 2019. Pasca pemilu 2019, pemerintahan Jokowi kembali mengusulkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam prolegnas 2020. Tapi usulan tersebut ditolak DPR. 2 tahun berselang, Presiden Jokowi memerintahkan penyusunan draft ketiga RUU Perampasan Aset pada 2022. Hingga puncaknya, menjelang 1 tahun masa berakhirnya pemerintahan pada Mei 2023, Presiden Jokowi mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Sayangnya, meski telah ada surpres, DPR tak kunjung membahas RUU Perampasan Aset sampai perhelatan pemilu 2024 digelar. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU Perampasan Aset ini sebenarnya sempat didorong untuk segera disahkan. Namun faktanya, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda hal tersebut akan segera terwujud. Lantas, apa yang membuat pembahasannya mandek? Dukungan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Kompleks Monumen Nasional, Jakarta, Rabu 1 Mei 2025. Terkait dengan penarikan aset dan pemberantasan korupsi, Presiden mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset. Oleh karena itu, ia mendukung pembahasan rancangan undang-undang tersebut oleh pemerintah dan DPR. Meski demikian, tanggapan berbeda disampaikan oleh DPR. Saat itu, pimpinan dan anggota DPR menyatakan tak ingin terburu-buru membahas RUU Perampasan Aset. Mereka memilih untuk menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Secara terpisah, Ketua IM57 Plus Institut Lakso Anindito mengatakan, pernyataan dukungan Presiden Prabowo terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset akan menjadi lebih baik jika hal itu direalisasikan, bukan sekedar retorika. Publik masih mengingat bahwa pada era sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo juga berulang kali menyatakan hal serupa, tapi hingga akhir masa jabatan, RUU Perampasan Aset tak kunjung dibahas. Selain itu, secara substansi, RUU Perampasan Aset jangan sampai hanya menjadi undang-undang yang ada secara formal, tapi materinya banyak dikurangi dari rancangan yang ideal. Dalam RUU Perampasan Aset, salah satunya harus tetap ada mekanisme penanganan peningkatan harta kekayaan secara tidak sah. Perjalanan panjang RUU Perampasan Aset ini menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan politik yang kuat, meskipun telah didukung oleh 3 presiden. Pertanyaannya, apakah dengan adanya desakan massa lewat unjuk rasa, nasib RUU ini akan berbeda? Atau hanya akan menjadi janji politik yang kembali menguap seperti sebelumnya?